Mister Tukul ya, di dunia lain yang waktu di Trans 7 itu, yang pesertanya itu semuanya itu melambaikan tangan, jadi pada tidak sanggup karena terlalu ngeri. Pantai Pangandaran selain dikenal objek wisata alam dan wisata pantainya, juga ternyata ada tempat wisata sejarah. Bagi yang berkunjung ke Pantai Pangandaran bisa mencoba berkunjung ke Cagar Alam. Di sini banyak sejarah saat penjajahan Jepang dan sampai saat ini masih ada. Di Cagar Alam Pangandaran sendiri terdapat beberapa peninggalan zaman Jepang, yaitu bunker di Bukit Cagar Alam terdapat 3 buah, sedangkan di kawasan pantai Pasir Putih terdapat 8 buah. Pada masa penjajahan Jepang ketika itu, Jepang lebih konsen untuk membangun sistem pertahanan, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Untuk itu Jepang sering memanfaatkan gua-gua, baik itu gua yang ada secara alami ataupun gua buatan dengan menggunakan tenaga kerja yang diambil dari orang-orang Indonesia yang dikenal dengan sistem Romusa. Jadi selain memanfaatkan gua-gua alam, Jepang juga membangun bunker-bunker yang biasanya ditempatkan di dataran tinggi atau bukit-bukit. Gua dan bunker tersebut dibuat dengan tujuan dijadikan tempat pertahanan, pengintaian, persembunyian, perlindungan, dan juga sebagai tempat menyimpan senjata dan amunisi selama Perang Dunia Kedua. Salah satu peninggalan dalam bentuk sistem pertahanan yang dibangun oleh Jepang adalah gua dan bunker yang terdapat di kawasan Cagar Alam Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat. Proyek pembangunan bunker di kawasan Cagar Alam Pananjung dimulai pada tahun 1943. Proses pembangunan bunker terbilang cukup singkat, hanya dalam kurun waktu 2-3 bulan. Tidak hanya bunker, saat itu Jepang juga membuat gua-gua buatan di dalam tanah. Tujuan pembangunan bunker-bunker tersebut adalah sebagai benteng pertahanan dan sarana pengintai musuh. Yang dinamai kamar tahanan yang ini kan dulu waktu orang Indonesia dibikin kerja Romusa ya, itu kamar tahanan. Dan kalau yang di sebelah sana itu kan ini mah dibikin sama orang-orang Indonesia. Tetapi kamar tahanan ini dulu ya buat boleh Bapak di depan. Buat dengan ini teh 5 orang. Ini. Nah, terus dari 5 orang itu buat dengan dikasih makannya itu satu harinya itu satu makan buat orang berlima. Nah, lalu ketika sudah ditahan, maaf bagi orang yang tidak mau bekerja ya ataupun malas bekerja, orang itu akan disiksa di sana. Sama dibantai gitu. Dibuangnya itu ke laut. Kan buat untuk menghilangkan jejaknya gitu. Dan panjang guanya ini 25 meter. Ini Neng, apa namanya, Mister Tukul ya, dunia lain. Yang waktu di Trans 7 itu, yang pesertanya itu semuanya itu melambaikan tangan, jadi pada tidak sanggup karena terlalu
ngeri gitu ya untuk pandangannya. Nah ini ruangannya sedikit kecil, nggak seperti yang kayak barusan. Karena ini mah khusus buat untuk bisa ataupun membantainya. Dengan batu kristalnya ini. Iya. Ya. Tetapi ada yang lebih bagus, ntar adanya di dalam. Yang dinamakan batu kristal ya. Nah, batu kristal ini batunya ini yang mengandung air, tetapi dari air ini yang mengandung zat kapur. Jadi kalau dikasih senter cahaya, batu ini bisa memantulkan sinar cahaya. Jadi kayak batu akik ya Pak ya. Maaf kalau ketika sudah digosok kan suka puricak purino. Kalau ini mah mengkilat. Betul. Dan untuk jalan keluarnya kalau misalkan mau ditembusin ke sini. Cuma maaf jalannya becek nggak apa-apa. Ke samping aja ke sini. Jalannya nyamping ya. Atas itu berlubang ya. Jadi ketika lagi musim hujan, air hujan itu turun dan ngairnya ke sini. Kanan sama ada lagi yang di sebelah kiri. Kanan ini mah jalan keluarnya lebih tinggi tangganya. Lebih tinggi dan lalu bisa tembusnya itu ke tempat benteng-benteng pertahanannya ya. Nah, dan kalau yang ini dulunya. Dalam catatan sejarah, proyek pembangunan gua dan bunker Jepang di Pangandaran melibatkan ribuan pekerja dari berbagai kalangan usia, mulai remaja usia belasan tahun hingga dewasa yang berusia lebih dari 40 tahun. Kesemuanya laki-laki, berasal dari berbagai daerah seperti Cipari, Bojong, Pangandaran, dan sebagainya. Takut kalau ada musuh yang dari pesawat, kan di situ ada buat untuk ngumpetnya. Proyek pembangunan bunker Jepang di Pangandaran juga melibatkan ribuan tentara Heiho yang berasal dari masing-masing daerah. Namun demikian, kebanyakan personelnya berasal dari Jawa. Yang udah digali, yang buat untuk ngumpet. Ini aja. Empat tangga. Ini kan ini buat untuk ngumpet. Kalau misalkan kalau ada musuh yang dari kapal, takut ada yang jatuhin bom. Mega proyek pembangunan pertahanan berupa gua dan bunker masih bisa kita lihat secara fisik di kawasan ini. Di antaranya adalah bunker di kawasan Bukit Cagar Alam, bunker di kawasan Bukit Pasir Putih, gua Jepang, dan Ceruk. Iya. Coba dilihat. Ceruk yang terdapat di kawasan Cagar Alam Pananjung terdapat di sepanjang jalur, rata-rata memiliki lebar 90 cm dan kedalaman 180 cm, sedangkan diperkirakan sekitar 60 cm yang difungsikan sebagai tempat pelindung jika ada musuh dengan cara membarikan muka dengan posisi berada di bagian ceruk.